Pada misi kali ini, kita akan mempelajari tentang energi panas atau kalor. Kalor berhubungan erat dengan kenaikan dan penurunan suhu. Suhu dan kalor adalah dua konsep dalam fisika yang seringkali disalahartikan atau dianggap sama oleh banyak orang. Padahal, keduanya memiliki pengertian dan peran yang berbeda. Suhu adalah besaran yang mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel dalam suatu benda. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor berkaitan dengan jumlah energi panas yang dimiliki atau dipindahkan oleh suatu benda. Satuan kalor adalah joule, J, atau kalori. 1 kalori setara dengan 4,2 joule, dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Alat ukur kalor adalah kalorimeter. Komponen kalorimeter adalah 1. Bejana, wadah, yang dilapisi isolasi termal untuk mencegah panas keluar ke lingkungan. 2. Pengaduk untuk memastikan suhu yang seragam. Dan terakhir termometer untuk mengukur perubahan suhu. Kalor dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda. Yang pertama, kalor dapat menaikkan suhu suatu zat. Kedua, kalor dapat mengubah wujud zat. Dan ketiga, kalor dapat membuat zat menguap. Untuk lebih memahami pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu, mari kita bahas dengan ilustrasi berikut. Ada dua wadah berisi zat cair yang sama. Kedua zat tersebut sama-sama bersuhu 30 derajat Celcius. Wadah pertama berisi lebih sedikit zat cair, sedangkan wadah kedua berisi lebih banyak zat cair. Kedua wadah ini sama-sama dipanaskan. Pertanyaannya, manakah dari kedua wadah tersebut yang lebih cepat panas? Manakah yang lebih cepat mengalami kenaikan suhu? Pasti kita semua tahu bahwa yang lebih cepat panas adalah wadah yang berisi sedikit zat cair. Wadah pertama berisi sedikit zat cair, artinya massa zat juga sedikit. Sehingga kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan zat pun sedikit. Pada wadah kedua, makin banyak zat yang dipanaskan maka massa zatnya besar, makin banyak pula kalor yang dibutuhkan. Jadi kesimpulan pertama, semakin besar massa suatu zat, semakin banyak pula kalor yang diperlukan. Perhatikan ilustrasi kedua, terdapat dua wadah yang berisi zat cair. Kali ini jumlah zat cairnya sama, yang berbeda adalah jenis zat cairnya. Wadah pertama berisi air, wadah kedua berisi minyak. Keduanya memiliki suhu yang sama, yaitu 30 derajat Celcius. Wadah pertama dan wadah kedua sama-sama dipanaskan. Manakah kira-kira yang lebih cepat panas? Walaupun jumlah zatnya sama, ternyata setiap zat punya kalor jenis yang berbeda. Setelah beberapa saat, air membutuhkan lebih banyak kalor untuk naik suhunya. Sedangkan minyak membutuhkan sedikit kalor untuk naik suhunya. Minyak lebih cepat panas, dengan kata lain minyak lebih cepat mengalami kenaikan suhu. Artinya, kalor jenis minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Setiap zat membutuhkan jumlah kalor yang berbeda untuk menaikkan 1 derajat suhunya. Hal tersebut karena setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis dengan simbol C adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Semakin besar nilai kalor jenis, semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk mengalami kenaikan suhu. Benda yang memiliki kalor jenis kecil, berarti benda tersebut mudah panas, karena untuk menaikkan suhunya perlu kalor dalam jumlah sedikit. Jadi, salah satu besaran yang mempengaruhi jumlah kalor adalah kalor jenis. Apalagi yang mempengaruhi jumlah kalor? Perhatikan percobaan sederhana berikut. Air pada gelas ukur dipanaskan di atas pembakar spiritus. Lalu ke dalam gelas ukur tersebut dimasukkan termometer. Waktu pemanasan air dihitung dengan stopwatch. Suhu mula-mula air adalah 28 derajat Celcius. Setelah 2 menit 49 detik bertambah menjadi 43,2 derajat Celcius. Setelah 4 menit 26 detik bertambah menjadi 56,8 derajat Celcius. Seiring dengan bertambahnya waktu pemanasan, bertambah pula suhunya. Waktu pemanasan menggambarkan jumlah kalor. Semakin lama dipanaskan artinya makin banyak kalor yang diperlukan. Sementara itu, suhu pun ikut bertambah naik, maka dapat disimpulkan, semakin banyak kalor yang dibutuhkan makin besar pula kenaikan suhunya. Kalor yang diserap benda untuk menaikkan suhu atau kalor yang dilepaskan benda untuk menurunkan suhu dapat dihitung, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan, Q sama dengan kalor, satuannya joule, M sama dengan massa zat, satuannya kilogram, C sama dengan kalor jenis, satuannya joule per kilogram per derajat Celcius, delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Contoh soal, berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi, yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, jika kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui massa zat adalah 10 kg.
Kalor jenis 460 Joule per kilogram per derajat Celcius. Suhu awal 20, suhu akhir 100 derajat Celcius. Gunakan persamaan, Q sama dengan M dikali C dikali delta T kalikan semuanya, dan diperoleh hasil 368 kJ. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, kesimpulannya, pengaruh kalor terhadap suhu adalah kalor dapat meningkatkan suhu benda, dan suhu sebuah benda dapat turun jika benda tersebut melepaskan kalor.